Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmison PB Hepriawan dengan NIM 21112701 dari Fakultas Tarbiyah dan Tadris, Prodi Tadris IPS. Di sini saya akan mempresentasikan materi paper saya yang berjudul Program Pembangunan Berkelanjutan di Bidang Kesetaraan Gender atau Gender Quality. Yang pertama, konsep dasar. Seperti pengertian pembangunan berkelanjutan dari kesetaraan gender mengacu pada upaya untuk mempromosikan pembangunan yang tidak hanya memperhitungkan faktor-faktor ekonomi dan lingkungan, tetapi juga aspek-aspek kesetaraan gender. Yang kedua, pengertian kesetaraan. Kesetaraan ialah keadaan setara, terutama dalam status, hak, dan kesempatan. Kesetaraan berarti setiap individu atau kelompok orang diberikan sumber daya dan peluang yang sama apapun keadaannya. Yang ketiga, pengertian kesetaraan gender. Untuk kesetaraan gender adalah pandangan bahwa semua orang harus mempunyai kesempatan, sumber daya, dan pengetahuan yang seimbang serta menerima perlakuan yang antara dari tidak didiskriminasi berdasarkan identitas manusia yang bersifat kodrati. Program Pembangunan Berkelanjutan Kesetaraan Gender, yaitu tujuan PBB, program dunia, memperjuangkan kesetaraan gender, mengurangi segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di tanah publik dan privat, termasuk perdagangan manusia dan seksual serta jenis eksploitasi lainnya. Dan yang ketiga, menghapuskan seluruh pabrik berbahaya seperti perkawinan anak dan perkawinan paksa serta sunat perempuan. Mengakui dan menghargai perawatan dan kerja domestik tak berbayar dengan cara menyediakan layanan publik, instruktur pabrik, instruktur publik, serta kebijakan perlindungan sosial dan promosi tanggung jawab bersama di dalam rumah tangga dan keluarga sesuai dengan kebiasaan nasional. Menjamin partisipasi penuh dan efektif perempuan serta peluang dalam kepemimpinan di seluruh tingkat pengambilan keputusan kehidupan politik, ekonomi, dan publik. Menjamin akses universal kepada kesehatan seksual dan reproduksi dan hak reproduksi sebagaimana disepakati dalam program of the International Association Population and Developer and Beijing Platform for Asting, serta dokumen-dokumen yang dihasilkan dalam konfirmasi kajiannya. Kesetaraan gender Indonesia. Yang pertama, indikator kesetaraan gender Indonesia. Indikator 5.1.1 kesetaraan kerangka hukum yang mendorong, menetapkan, dan memantau kesetaraan gender dan menghapuskan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Indikator 5.2.1
profesi perempuan dewasa dan anak perempuan umur 15 sampai 64 tahun mengalami kekerasan fisik, seksual atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 tahun terakhir. Bentuk kesetaraan gender. Ya, kesetaraan gender dapat mengambil berbagai bentuk baik dalam transisi sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Ada beberapa bentuk kesetaraan gender yang umum ditemui. Yang pertama kesetaraan dalam pendidikan, yang kedua kesetaraan dalam dunia kerja, yang ketiga kesetaraan dalam profesi politik, yang keempat kesetaraan dalam akses kesehatan, yang kelima kesetaraan dalam kehidupan keluarga, yang keenam kesetaraan dalam hukum, yang ketujuh kesetaraan dalam budaya dan media, dan yang terakhir kesetaraan dalam pengambilan keputusan keluarga. Keberhasilan pemerintah rakyat Indonesia mengatasi kesetaraan gender. Ada beberapa keberhasilan yang telah dicapai oleh pemerintah Republik Indonesia dalam mengatasi kesetaraan gender. Yang pertama seperti meningkatkan akses pendidikan untuk perempuan. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang ketiga, pengesahan undang-undang pelindungan korban kekerasan berbasis gender. Yang keempat, menyediakan layanan kesetaraan kesehatan reproduksi yang terjangkau. Dan yang terakhir, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Program pemerintah rakyat Indonesia dalam menangani kesetaraan gender. Pemerintah Republik Indonesia dalam meluncurkan berbagai program untuk menangani isu kesetaraan gender. Yang pertama dengan cara program Kartu Indonesia Pintar atau KIP dan KIP Kuliah. Yang kedua, program pemberdayaan ekonomi perempuan. Yang ketiga, program keluarga berencana. Yang keempat, program pemberdayaan perempuan di desa. Yang kelima, program perlindungan korban kekerasan berbasis gender. Dan yang terakhir, program pembinaan politik perempuan. Upaya memperjuangkan kesetaraan gender. Ada beberapa upaya untuk berjuang kesetaraan gender. Yang pertama seperti memperjuangkan kesetaraan gender, memberdayakan semua kalangan perempuan, memperdayakan semua kalangan perempuan. Yang ketiga, memerintah dengan efektif. Dan yang terakhir, mengataskan kemiskinan. Untuk program Bupati dalam pembangunan kesetaraan gender di Bengkulu Selatan, ada beberapa program, yaitu yang pertama pendidikan kesetaraan gender, kedua pelatihan keterampilan, yang ketiga meningkatkan akses kesetaraan reproduksi, yang keempat penghapusan kekerasan terhadap perempuan, dan yang terakhir pemberdayaan perempuan dalam pemerintah lokal. Baik, itu saja hasil diskusi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.